Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Kita bertemu kembali di acara Icon Talks pada malam hari ini yang diadakan oleh ICEP. Icon Talks adalah ICEP Conference ya, talk yang diberikan diselenggarakan setiap minggu eh, di hari Senin, Selasa, atau Rabu. Kita agak berubah Bapak Ibu pada mulai dari Desember ini biasanya selalu Senin dan Rabu, tapi sekarang ada bisa Senin, Selasa, atau Rabu malam. Ya, eh, ini jadwalnya khusus dari RKM. Nah, ikon biasanya diisi dari eh, spiritual, kemudian RKM, Rumah Karakter Mulia, kemudian Health and Beauty Planner, setelah itu dari Health and Wellness Coaching. Dan pada malam hari ini agendanya adalah dari RKM, Rumah Karakter Mulia, yang diketuai oleh Pak Heri dan Bu Nita. Tema-tema yang dibawakan di acara RKM ini dalam membentuk karakter mulia, itu kita banyak bermula dari keluarga, sehingga temanya memang akan didominasi oleh keluarga, tentang keluarga. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, dan pada malam hari ini tema kita sesuai di kita ada di penghujung jalan, penghujung tahun 2024. Waktunya kita untuk mengevaluasi kembali, menilai kembali perjalanan kita di tahun 2023 ini. Dan tentu saja kita sudah akan menginjak di tahun 2024 terkait dengan keluarga, terkait dengan kita akan menuju tahun 2024, maka topiknya adalah bagaimana kita membuat resolusi keluarga di tahun 2024 ini. Dan dikemas demikian rupa oleh narasumber kita dengan judul yang cukup unik. Emang boleh bikin resolusi keluarga 2024 lebih seru. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara resolusi, itu setahu saya, mudah-mudahan saya salah, kelihatannya belum semua keluarga ya membuat resolusi ya secara kontinu terus-menerus di setiap tahunnya. Nah, kita akan mendengarkan nih dari narasumber kita bagaimana kita membuat resolusi keluarga di tahun 2004 ya, dan tentunya yang lebih seru. Baik, selamat malam Mbak Ken, Mas Deka. Saya panggil Mas aja sama Mbak ya, karena Iya. jauh lebih muda Iya. dari saya. Iya, Ibu. Assalamualaikum semua teman-teman. Ya, baik, terima kasih. Di tengah kesibukannya momok anak-anak ya, bisa sharing pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, izin saya membaca kurikulum vitae ya, cerita sedikit tentang Mbak Ken dan Mas Deka. Baik, Bapak Ibu sekalian, Mas Ken dan apa Mbak Ken dan Mas Deka, eh, ini sebuah keluarga namanya Jakarta Family sebenarnya. Nah, nanti kita dengar ya kenapa namanya Jakarta Family. Tapi mereka berdomisili di Sukoharjo, Jawa Tengah ya. Sukoharjo dan Solo tuh dekat. Nah, tapi masuk Sukoharjo ya, Jawa Tengah. eh Ayah Deka, Thomas Deka sebagai nakoda keluarga merupakan wira swasta dan juga santri talent mapping. Kemudian selain itu memiliki minat di dunia F&B dan healthy living. Mama Ken sebagai fasilitator Fitra Home Education untuk 4 orang putra dan putri dan juga fasilitator Ahomi Team membangun keluarga berkualitas A. Selain itu, Mama Ken memiliki minat sebagai relawan, pengajar muslimah, swimming squad, chapter Solo Raya, dan juga healthy living enthusiast. Mereka berdua memiliki 4 orang putra-putri yang masih kecil-kecil ya. Empat-empatnya balita ya. 3 balita kalau nggak salah. Dua balita, Bu. 2 balita ya. Maaf. Jadi dari 4 orang, 2 balita saat ini menjalani proses belajar yang menerapkan fitrah based education untuk menyiapkan akil baliknya anak-anak. Baik,
eh, visi mereka, visi keluarga ini adalah menjadi keluarga madani dan misinya adalah keluarga entrepreneur pembelajar. Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat saja visi misi mereka dan aktivitas mereka, rasa-rasanya saya ingin sekali kembali lagi 30 tahun lalu. Saya udah tahu 30 tahun menikah, sudah punya cucu. Saya ingin kembali lagi mereka dan bisa meniru apa yang mereka lakukan. Oke, supaya tidak meninikan waktu lagi, mari Bapak Ibu sekalian, kita mendengarkan cerita mereka, Mbak Ken dan Mas Deka tentang emang boleh bikin resolusi keluarga 2024 lebih seru. Silakan Mbak Ken, Mas Deka. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga Waalaikumsalam semuanya warahmatullahi wabarakatuh. dalam keadaan yang sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Terima Amin. kasih Bu Enda sudah memperkenalkan keluarga kami. Alhamdulillah kami pernah pernah apa ya? Ketemu ya. Ketemu langsung dengan Bu Endah, ngobrol, seru banget. Dan kayaknya kurang ya Bu waktunya waktu itu kamu di Perlu Klaten. diulang ya. Ya, mudah-mudahan nanti ada rezeki Amin. lagi, kita bisa silaturahmi lagi gitu. Amin. Amin. Baik, malam ini, kebetulan kami malam ini yang biasanya ada berenam, malam ini hanya ada berempat. Oke. Kebetulan dua anak yang lain sedang tadi kami menjalankan fitrah based education. Nah, saat ini anak-anak yang nomor satu dan dua ini lagi Parenting. ya lagi apa ya istilahnya kan istilah ininya rolling parenting gitu ya. Jadi mengikuti Hmm. keluarga ideologisnya. Ada satu di Wonosobo dan satunya di Salah. Salatiga. Oh, lagi ini ya, lagi bermalam ya istilahnya ya, Iya, dengan betul, keluarga betul. lain, tinggal dengan keluarga lain. Oke, Siap. Saya kami izin share screen ya Ibu. silakan. Ini. Apakah sudah terlihat? Nah, oke. Boleh. Oke. Malam hari ini judulnya memang ini ya sebenarnya judulnya yang kemarin sempat diobrolin sama Ayah Heri atau Mas Heri. Emang boleh bikin resolusi tahun 2000 resolusi keluarga 2024 itu lebih seru gitu. Betul pas ditanya apa ya? Oh, ini lagi kata-kata emang boleh nih lagi ngena banget gitu ya. Nah, di kami biasanya menyebutnya kalau istilah resolusi itu biasanya kami menyebutnya sebagai kegiatannya namanya Family Strategic Planning atau biasanya kami menyingkatnya dengan FSP gitu. Nah, sebenarnya apa Mhm. sih ini eh, apa family strategic planning atau biasanya teman-teman mungkin lebih gampang menyebutnya resolusi ya membuat resolusi keluarga nih. Nah, sebelum masuk ke sana kita akan mungkin apa? Oh, tadi ya perkenalan sudah, alhamdulillah sudah diperkenalkan. Kita akan main-main sebentar nih. Sebelumnya selain ada kami, ada Bu Endah, apakah teman-teman yang lain memang Ini kalau sedang online. ia sedang ada di tempat? Jika iya, kami mohon untuk bisa memberikan reaction atau emot atau apapun Atau biar berkomentar boleh. berkomentar juga boleh agar kami bisa tahu bahwa Oke, ada nih coba teman-teman saya yang minta. lain nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk melihat aktivitas, Silahkan. mohon partisipasinya. Kami sangat senang kalau Bapak Ibu sekalian bisa ikut partisipasi karena ini kayaknya kita nggak hanya dengerin, tapi kitanya ada aktivitas nih kalau udah sama Ya, Buken. betul, betul, Tolong betul. kasih di chat angka 1 apabila Bapak Ibu sekalian bisa Ya, mengikuti boleh, secara boleh, aktif. boleh chat, boleh kasih Silakan chat 1. reaction, Oke. emot, Oh silahkan. ya, Bu Dewi, terima kasih. Bye. Siap. Oke, terima kasih Ya, teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah memberikan reaksinya. Iya, siap, nggak ya, apa-apa. Nah, kita ya, akan Udana main-main. hadir. Oke, betul. Oke, terima Kita akan kasih. main-main dulu ya. Ini ada.
hayo gitu kali. Nadanya ya ya. Hayo. Ayo. Oke. Ini eh, kita Apa nih? soalnya membahas tentang FSP. Betul, mau Jadi membahas FSP ini sebelum masuk ke situ, kita kasih pemanasan dulu nih. sebelum masuk ke intinya Intinya. Oke, siapa di tempat Bapak Ibu yang suka di keluarga ya. di keluarga yang suka menanam barang di rumah? Nah, boleh nih ditulis di chat apakah ayah atau Apakah ibu atau anak anak nomor pertama, satu, anak nomor dua. sulung kayak gitu. Silakan ditulis. Ayo, Ayo, oh ibunya, mantap siapa yang ini. suka menata barang di rumah? Bu Enda boleh langsung ikutan juga Bu Enda. Ini kalau Pak Heri hadir, saya bisa jawab ini. Ibu, ibu, bunda. Nah, ini Oke, rata-ratanya ya. oke, siap. Terima kasih. Terima Kita kasih next ya. partisipasinya. Oke. Lanjut ya. Mhm. Ayo, coba ayo. Hayo, siapa yang suka memeriksa keadaan rumah sebelum berpergian? Jadi, sebelum pergi itu ngecekin rumah dulu. Apakah itu sudah tertutup? Apakah kompor sudah mati? Siapa ya Ayo. yang di Oh, keluarga yang di ayah. rumah? Bu Dewi jawab Oh, ayahnya. ayah. Oke. Adakah yang anaknya mungkin? Ibu juga. Ibu juga. Ada yang anak mungkin mengingatkan, Ada "Char- lagi, ada charger lagi. udah dibawa belum?" Ya, ya Iya. itu. Oh, ada ayah lagi. Ada yang Oke. checker, ada yang checker ya, ada yang biasanya Ada. checker. Ini udah Iya. belum, ini belum, gitu ya. Oke, kita nih Oke, siapa di keluarga Bapak Ibu yang paling suka ngecek berapa viewer status WA-nya? Ada nggak nih yang punya Jadi kebiasaan kayak gitu? abis nyetatus WA tuh langsung ngecek tuh Keren nih, 5 dicek menit tuh. kemudian mungkin nggak sampai 5 menit, baru 1 menit udah ada yang ngecek, udah ada yang ini belum Dicek ya. ya. Siapa ya yang nonton status WA-nya gitu? Bunda, Ibu. Oke, ada lagi, ada lagi. ini maksudnya gimana status? Kita kan ada Kan status ya, kita ya kita Iya. nggak nyetatus pernah di WA aja. status. Oke, Oke. oke, itu ketahuan. Oke, nanti Oke, Jadi saya ada, nggak bisa ngisi ini. ada Ibu. Oke, ada lagi? Hmm. Kita lanjut ya. Next, gimana nih ya? Ayo coba cek di anggota keluarga masing-masing siapa yang paling suka ngatur-ngatur. Ngatur-ngatur. Wah, ini ibu ini. Ibu. Tuh Oh, ada anak. anak ini akhirnya Anak nomor muncul. Anak berapa nomor nih? berapa ini? Ibu Bunda. Oke. 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 Anak nomor berapa nih, Bu Diana? Bu Diana. Anak paling kecil kah? Anak tengah? Oh, nomor Satu. satu. Oke. Oke, Kakak mantap. pertama. Nah, ini. Hayo, siapa di keluarga yang suka SKSD sama orang baru? Orang baru dikenal itu udah sok kenal sok Kok dekat. dekat? Ini SKSD ini bahasa jadul ya. Mungkin buat yang generasi sekarang. Anak bungsu Anak tuh. paling Anak bungsu suka SKSD. Oke, siapa lagi? Ayah. anak nomor Anak satu. nomor satu. Ini kalau SKSD udah ndak ayah bundanya ya ternyata. Udah ke anak-anaknya. Oke. Oke. Masa lagi? Ah, sudah Nih. sukses apa nih ayah apa Bapak Ibu nih sudah sukses apa di bulan ini? Boleh dituliskan di chat, di-sharingkan. Kalau ayah sudah sukses apa nih bulan ini? Sudah sukses memasukkan produk ke agen-agen. Ye, Sudah sukses mengantarkan anak. anak untuk live in berikutnya. Oh, ada yang Oh, sukses main tenis. keren. Keren. Masukin Oh, proposal skripsi. Wow. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau sharing sudah sukses apa bulan ini ya? wuh. Diet 3 bulan. Wow, Masya Wow. Allah. Semangat, semangat, Bu Indra. Semangat. Kamu sudah berapa bulan ya? Dari Dari Februari. Ramadan. Iya, Dari Februari. Ramadan. Februari sampai akhir bulan ini.
Oke, next. Nah, ini dia. Bapak Ibu, jadi tadi ya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nih tentang hayo, siapa yang suka, siapa yang paling kayak gitu. Nah, karena di FSP ini kuncinya itu adalah sebelum kita melakukan very strategic planning, kita perlu mengetahui dulu kekuatan dari masing-masing anggota keluarga kita nih. Karena dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tadi sebenarnya ini mengarah ke beberapa bahasa bakat gitu yang ada di talent mapping. Oh, istilahnya kita tadi ya bisa tahu sebenarnya siapa sih di rumah kita yang paling suka nata barang. Biasanya itu kalau bahasa bakatnya itu arranger. Jadi dia paling paling rapi nih, paling dan biasanya paling gak suka kalau lihat berantakan ya. Nah, itu biasa serahkan urusan menata-menata ini pada yang punya kekuatannya gitu. Jadi tadi kuncinya di FSP ini adalah kita mengetahui kekuatan dan dan yang kedua adalah tujuan atau pencapaian. Tadi sudah ada pertanyaan, sudah sukses apa bulan ini? Nah, itu jadi Pencapaian ya. pencapaian, ya, pencapaian dalam keluarga. Oh, Gitu. bentar, nanti penasaran itu bahasa Mm-mm. bakatnya apa aja. Jadi yang Oke, bahasa bakat yang nomor satu itu suka menata barang di rumah itu kalau dari bahasa bakat namanya arranger. Jadi eh, mung- anak kami yang nomor satu itu kalau menata kasur itu perlu diajarin tuh tiba-tiba udah rapi aja, udah ndak apa ya ininya spraynya itu udah halus. halus kayak gitu. Kalau saya disuruh menata bingung ini ditaruh di mana. Nah, itu bahasa bakatnya itu namanya Ranger. Kayak gitu. Jadi, kalau syaratnya apa kekuatan ini biasa. Oh, enggak. Oke. Terus yang berikutnya itu siapa suka memeriksa keadaan rumah sebelum berpergian. Ini kalau di bahasa bakat namanya deliberatif atau namanya Ya. kehati-hatian. Jadi dia akan berhati-hati, dia akan lebih teliti dalam hal melakukan walaupun aktivitasnya berbeda, dia akan memunculkan kehati-hatiannya lagi, ketelitiannya lagi kayak gitu. Terus siapa yang suka mengecek berapa viewer? Nah, ini tadi Bunda Indah, ini maksudnya gimana? Saya tuh tidak pernah nyetatus WA nih. Nah, ini ada bahasa bakatnya, Bu. Namanya bahasa bakatnya Tampil gitu suka ya. tampil itu apa namanya ya? Aduh, oke. Next. Next itu coba cek anggota keluarga masing-masing siapa yang suka ngatur-ngatur. Nah, suka ngatur-ngatur ini namanya Commander. Commander. Jadi kamu harus gini, kamu harus begitu, kayak gitu itu suka merintah kayak gitu. Kalau suka merintah itu nama bahasa bakatnya itu Commander. Nah, siapa yang suka SKED sama orang baru? Nah, ini eh gampang biasanya orang yang mempunyai bakat ini itu tuh orang yang tidak dikenal pun itu bisa langsung menyapa, bisa langsung say hello kayak gitu. Itu nama bahasa bakatnya WOO atau Wu kayak gitu. Oke, bisa Oke, dilanjut. oke, ayo. Nah, apa sih FSP itu? FSP itu terdiri dari eh, kata ya, tapi kita breakdown jadi dua, yaitu ada family, terus yaitu yang berikutnya itu strategic planning. Nah, family itu terdiri dari apa? Yang dinamakan family itu berarti ada anggota keluarganya, kayak gitu. Kalau bahasa pemerintahnya terdaftar di K. Di kartu keluarga itu berarti yang namanya family berarti itu ada anggotanya. Terus di dalam family sendiri itu di dalam keluarga sendiri itu ada peraturan yang mengikat antar anggota keluarga. Jadi ada peraturan yang mengikat. Terus yang berikutnya itu saling mengaruhi. Jadi ketika anak si A melakukan sesuatu maka akan memengaruhi anggota yang lainnya. Kalau istilahnya bahasa Jawanya anak polah bobok keprandaan itulah pokoknya jadi ketika anak berbuat yang tidak baik maka akan orang tua pun ikut akan merasakan dampaknya kayak gitu sama juga ketika anak berbuat baik maka orang tua yang akan merasakan dampaknya juga terus yang terakhir itu family itu memiliki tujuan bersama jadi sebenarnya ini
visi misi juga masuk di sini. Jadi eh yang namanya keluarga itu harus punya tujuan kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, kata yang kedua yaitu mengenai frase yang kedua yaitu strategic planning. Strategic planning di sini tuh mungkin bisa acungkan tangan yang di kantornya, mungkin bekerja di ranah eh, apa satunya Publik. domestik publik, mungkin Di bisa manajemen. gimana? Ya. Di area manajemen maksudnya atau bagaimana? Ya, bukan bukan di area manajemen, maksudnya di perusahaan atau bekerja Punya di perusahaan. punya perusahaan juga boleh. Pokoknya di ranah publik, bukan Silakan di Bapak Ibu luar. sekalian. Boleh di chat Hmm, juga Boleh dicat, boleh. boleh. di chat atau Res. langsung rasen. Atau respon, boleh. Atau silakan jika berkenan bekerja di bidang apa Bapak Ibu sekalian. Oke, juga boleh tuh. Oke. Oke, belum. Next aja. Oke, next. Jadi, trainer coach. Wah, ini oh, indah, indah. Oke, strategic planning ini ketika biasanya kita dengarnya itu di perusahaan. Jadi, perusahaan mau ngapain dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu visi misi perusahaan biasanya sudah ada mau ngapain 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan lagi dan berikutnya di breakdown menjadi strategic planning yang biasanya 1 tahun ke depan perusahaan mau melakukan apa atau membuat apa. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika perusahaan kita ada masanya, jadi masanya entah kita nanti kalau istilahnya husnul khotimah. Husnul khotimah dalam pekerjaan yang artinya sampai masa pensiun tidak dipecat, tidak mengharuskan keluar tanpa sebab, mundur dan lain-lain. Itu ada masanya ketika kita di perusahaan atau eh, di perusahaan. Nah, ini yang di perusahaan aja yang dalam artian tanda kutip bukan kepunyaan kita, itu kita buatkan strategic planningnya. Nah, pertanyaannya, kalau keluarga Bapak Ibu semua, apakah mau, oh, aku keluarga ini, keluarga, misalkan keluarga A, aku keluargaku cuma mau 1 tahun aja, cuma 2 tahun aja. Nah, kan pengennya kalau kita ngobrol sama keluarga, insya Allah kita mau sampai janahnya Allah bareng-bareng sampai janahnya Allah yang artinya itu selama-lamanya. Nah, ketika perusahaan yang ada jangka waktunya itu tadi dan bukan kepunyaan kita dan kita kebersamaannya mungkin ada batasnya, itu kita bikin strategic planningnya. Nah, bagaimana dengan bagaimana dengan keluarga kayak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya keluarga yang kita miliki jangka waktunya yang lebih panjang itu kita juga membuat strategic planningnya gitu. Nah, oh, bentar, bentar dulu. Nah, dalam strategic planning itu ada apa? Ada proses, namanya planning, ada perencanaan, ada kegiatannya, ada tujuannya, ada jangka waktunya, kayak gitu, yaitu 1 tahun ke depan. Oke, lanjut. Nah, kalau digabungkan, apa sih FSP itu? Bisa sambil dibaca. Di sini FSP adalah cara keluarga untuk merencanakan aksi kegiatan bersama bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan bersama, baik itu tujuan jangka panjang atau tujuan jangka pendek keluarga. Jadi FSP ini kami em, menjalankan dengan berbagai format. Jadi ada kegiatan secara keluarga, ada juga secara individual antar anggota keluarga. Jadi ketika manajemen yang kami pakai adalah manajemen donat. Jadi, apa itu manajemen donat? Manajemen donat. Jadi, ketika salah satu anggota keluarga menjadi leadernya, maka yang lain menjadi support system. Nah,
ketika anggota misalkan si adik menjadi leadernya atau dia menjadi leader kegiatan, maka kakaknya, ayah, bunda itu menjadi support sistemnya kayak gitu. Next. Nah, kalau tadi dari pengertian gitu ya. Nah, kami mau membahas juga dari kenapa nih gitu? Kenapa ya keluarga itu perlu membuat family strategic planning? Kalau ini versi dari keluarga kami. Yang pertama, kami merasa bahwa kami perlu membuat family strategic planning karena kami ingin melatih anggota keluarga untuk membuat perencanaan dalam 1 tahun ke depan. Minimal gitu, minimal kita tuh bisa membuat perencanaan bersama. Ada apa ya? Ngobrol bareng, jadi kita bisa tahu dalam 1 tahun ke depan nih langkah di dalam keluarga kita tuh mau kemana aja sih sebenarnya gitu. Terus yang kedua, membantu keluarga untuk mencapai tujuannya. Tadi kan sempat disebutkan sama Ayah Dek bahwa di dalam ini tuh ada sebuah visi misi sebenarnya. Nah, visi misi atau nilai-nilai keluarga ini akan bisa tercapai kalau kita melakukannya itu step by step gitu. Karena kan nggak mungkin ya sebuah tujuan besar tiba-tiba langsung dicapai gitu. Perlu langkah-langkah kecil atau langkah-langkah yang kontinu yang selalu dilakukan untuk bisa mencapai tujuan yang besarnya gitu kurang lebih. Yang putih. Nanti ya. Mungkin. Nah, yang ketiga, mampu bersikap proaktif ketimbang bersikap reaktif terhadap situasi. Nah, karena kita sudah membuat sebuah perencanaan, itu membuat kami itu akhirnya jadi lebih apa ya, lebih bersiap gitu menghadapi semua situasi bersama. Jadi kita bisa menghadirkan solusi ketika memang terjadi perubahan yang di luar kontrol keluarga kami, kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu untuk apa ya alasan kenapa kami itu perlu membuat FSP. Nah, bagaimana sih sebenarnya memulainya? Kami memulai FSP ini dari 2018 dengan nama keluarga dulu. Jadi dulu nggak ada Jakarta Family dari 2015. Kami menikahnya 2015 2014. 2014 sampai 2018 tuh nggak ada nama Jakarta Family. Adanya ya keluarga Bapak Deka gitu. Kebetulan namanya DKI Jakarta. Jadi ya udah keluarga Bapak DKI Jakarta. Nah, kemudian di tahun 2018 mulai eh, kita bikin yuk satu nama keluarga bersama gitu. Istilahnya kalau sekarang di Home Team eh, kita punya nama Home Team. Nama home team kami adalah Jakarta Family itu tadi. Nah, kemudian yang kedua kami membuat value keluarga atau di sini ada core value-nya ya. Kami membuat core value-nya ini core I yang terdiri dari continuous improvement, openness, dan integrity. Ini kesepakatan sih, kesepakatan bersama antara ibu dan ayah karena waktu itu anak masih kecil, jadi kami bersepakatnya berdua untuk membuat sebenarnya value keluarga kita apa ya yang ingin selalu kita terapkan gitu. Kemudian di 2009 kami bertemu satu komunitas travel schooler namanya. Lalu kami buat pertama kali FSP pertama kali di 2009. Nah, ini dengan tema atau judulnya Seedling, yaitu mulai menanamkan nih Home Team merencanakan Perak Lawu 2020 sebagai proyek keluarga. Tadi membuat perencanaan tahunan ke depannya itu oh mau merencanakan Perak Lawu nih untuk menguji core value keluarga kami. Sekaligus kami ingin mempunyai enrichment family. Jadi benar-benar memperkaya keluarga, memperkaya diri keluarga gitu. Kayak gagasan, kayak wawasan, dan kayak aktivitas gitu.
Nah, ini ada waktunya, waktu yang kami tetapkan dari 2019 ke 2020, atau waktu itu kami mulainya 1 Muharram. Itu, ini berlaku untuk 1 Muharram 1441 sampai 1 Muharram 1442. Gitu. Oke, nah ini tadi juga apa ya, isi-isiannya gitu ya, isi-isi dari isi-isi dari sebuah FSP itu ini tadi ada mulai dari judul, ada tema judul, ada waktunya, ada tempatnya. Nah, ini penting juga mau merencanakan FSP bareng keluarga di mana nih gitu. Kebetulan Sambil waktu itu ngapain? sambil ngapain, sambil camping, sambil melakukan aktivitas yang memang disukai ya sama keluarga kayak gitu. Kemudian ada rencana kegiatannya apa. Dan rencana kegiatan keluarga ini pasti balik lagi akan eh, apa namanya istilahnya, mengandung value keluarga kita apa nih gitu dari di setiap rencana kegiatannya. Dan jangan lupa membuat juga golden rules-nya atau kesepakatan ketika terjadi konflik atau perbedaan dalam perjalanan. Ini juga salah satu yang kami bikin ya. Kalau di golden rules kami, di keluarga kami, kebetulan golden rule-nya pakainya core value lagi gitu. Nah, kemudian lanjut di 2020, eh sama, apa namanya, template-nya lah istilahnya. Ini menemukan versi keluarga kami ya, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan versi Bapak Ibu juga boleh. Nggak ada pakemnya istilahnya kalau di F itu. Balik ke keluarga masing-masing gitu. Nah, bedanya ketika menjalankan FSP yang kedua itu, kami memulai sebelum memulai FSP kedua ini, kami akan membuat apresiasi dulu. Jadi tadi eh di situ kira-kira pencapaiannya apa ya, suksesnya apa gitu. Nah, itu kita apresiasi bersama. Jadi evaluasi, kata evaluasi itu kita ganti sebagai kalimatnya adalah apresiasi. Jadi ini berhasil menanamkan benih home teamnya dengan menggali makna nama keluarga. Jadi udah disepakati ya tadi nama keluarganya ini, tapi akhirnya lebih tergali lagi di 1 tahun menjalankan FSP itu. Oh, ternyata lebih 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 tergali lagi gitu. Tahu Lawu 2020 yang akhirnya belum bisa dilakukan, akhirnya benar-benar menguji core value keluarga. Karena waktu itu pandemi, jadi akhirnya batal. Nah, itu yang Pekan sebelum perencanaan ya, terus enggak, sepekan sebelum pelaksanaan pelaksanaan itu lockdown lockdown. Jakarta. Nah, terus akhirnya benar-benar batal. Nah, itu tadi kita Belum bisa batal waktu itu. apa belajar gitu ya, bersikap proaktif itu tadi ya, Ya, jadi gitu. kita masih menunggu dan ternyata hikmahnya Hikmahnya bisa kami petik di tahun-tahun berikutnya. berikutnya gitu. Kami akhirnya mendapatkan benar mendapat enrichment family-nya lah gitu. Dan akhirnya berjalan sampai 2022 2023 ini, eh ini benar-benar healthy food healthy living ini banget ya. Buat kami sangat sangat punya pengaruh besar nih, pivot itu kan kayak balik arah gitu ya. Jadi ini kemarin jadi salah satu yang kayak orang ngelihatnya Nah, jadi kayak family jadi friend. family branding gitu. Jadi kemarin ketika kami tanyakan ke teman-teman apa namanya CBE Community Komunitas Based gitu. Education gitu, terus apa yang ada di benaknya Teman-teman teman-teman kalau tentang dengar family jangan family family itu apa namanya healthy pola apa makan sehat, ya kayak gitu. makanan sehat, Padahal itu sebenarnya adalah salah salah satu satu apa ya project gitu ya, salah satu project proyek di kami FSP di FSP di eh, 2022 D3. 2023. Ini yang 2023 belum kami tulis, tapi untuk temanya yaitu blooming gitu. Mudah-mudahan nanti Nah, temanya ini saya kami desain tentang apa namanya tumbuhan ya, pertumbuhan fase-fase fase-fase pertumbuhan pertumbuhan. gitu. Itu juga apa bisa banget nanti
sesuai keluarga masing-masing. Boleh kasih nama, judul itu boleh boleh bebas gitu sesuai Kemarin dari ada tentu. beberapa pertanyaan, mungkin berpikirnya itu ketika membuat FSP itu yang berat-berat. Nah, sebenarnya untuk FSP itu terlebih untuk yang anak-anaknya masih kecil-kecil ya. Ketika anak-anaknya masih kecil-kecil, itu yang penting mereka mau ikut apa namanya Terlibat gitu. terlibat jadi mereka ditugasi kayak kemarin contoh yang paling sederhana kami ketika libur semester udah beberapa tahun yang lalu itu membuat di dalam FSP itu membuat kegiatan salah satunya itu menonton film bersama jadi ketika membuat kegiatan menonton film bersama itu Bagi peran lah ya. berbagi peran. Jadi ada yang peran siapa nih yang cari dulu filmnya yang mau ditonton. Terus Mengundang siapa? siapa aja yang mau yang ikut nonton siapa? Oh teman-temanku ya mau aku undang juga kayak gitu. Siapa yang bikin undangannya. Terus kami bikin Ya, yang lucu-lucu jadi kayak tiket. nonton bioskop beneran. Jadi kami cetak tiket, kami sebarkan. Jadi ketika masuk ke rumah itu ada yang bagian Sobek nyobek-nyobek tiket tiket. kayak gitu. Ngasih Anak-anak tuh makanan gitu. seneng banget ketika melakukan hal-hal kayak gitu. Nah, jadi project yang sederhana mungkin apa eh, jadi di sini itu pembagian peran itu tadi yang jadi ketika anak-anak sudah dewasa mereka tidak Terbiasa sudah gitu. karena sudah terbiasa dari hal-hal yang kecil-kecil. Jadi ketika sudah dewasa mereka akan lebih, Harapannya lebih gitu. mudah untuk dalam hal Pembagian peran pembagian peran. gitu. Nah, ini apresiasinya itu juga dicatat gitu. Jadi semuanya ditulis, disimpan juga. Kalau yang tahunan itu biasanya ditempel. Jadi ditempel di dinding. Terus nanti saya bagian dokumentasi. Jadi oke kita simpen juga lewat apa ya file gitu di G Drive-nya biar lebih terdokumentasi. Jadi pas dibaca gitu rasanya oh ternyata bisa gini ya gitu. Oh ternyata beneran doa ya judul FSP atau project-project yang kita tulis tuh beneran jadi doa gitu. Itu jadinya Jadi bisa kayak yang tahun ini menambah energi gitu ya jadi kayak ya. yang tahun ini dari proses pertumbuhan pohon ini kami kami cuma waktu awalnya kepikiran aja proses pertumbuhan pohon. Ternyata pada tahun ini ketika kami belum ini sudah fasenya Booming gitu. mulai muncul bunga kayak gitu, kami belum menuliskannya tapi itu sudah mulai terasa Rasa dampaknya gitu. ke kami kayak gitu. Jadi pohon yang sudah kami tanam dari biji itu dari seedling itu tadi sekarang tahun-tahun ini tuh sudah mulai muncul bunganya dan itu tanpa kami tuliskan sebelum lebih tepatnya belum kami tuliskan itu sudah mulai kerasa bunga-bunga itu kayak gitu jadi Mudah-mudahan lebih bisa manfaat lagi gitu. Inginnya. Oke, di kesimpulan. Kesimpulannya adalah bareng-bareng ya. Oke, kesimpulannya adalah membuat FSV itu mudah bukan? Gitu. So, baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Monggo silakan Bu Enda. Baik, terima kasih. Eh, Bapak Ibu sekalian tadi sudah dipaparkan ya oleh Mbak Ken dan Mas Deka bagaimana pengalaman mereka membuat family strategic planning ya yang menurut mereka simple. Eh, Kalau menurut saya eh, kreativitasnya ya tinggi sekali. Jadi formatnya sih simple ya. Kalau kita bisa lama di manajemen rumah sakit ya. Jadi kita membuat rencana strategik rumah sakit itu bisa berlembar-lembar gitu ya, bahkan satu buku ya. Nah, eh, cukup rumit ya. Nah, ini simple tapi kreativitasnya yang saya nilai saya sendiri nggak nyampe tuh mau buat apa ya kalau untuk sebuah keluarga. Jadi sangat-sangat menarik dan sangat inspiratif ya, Mbak Ken dan Mbak Deka. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung diskusi. Silahkan, karena ini sangat menarik dan hmm, agak sulit mencarinya untuk topik seperti ini. Silakan, Bapak Ibu sekalian.
Udah saya cek ya. Oke, oke belum ada. Ah, bisa ditayangkan lagi tadi Ya, eh, Mbak Ken sambil menunggu Bapak Ibu sekali ini ya, Bapak Ibu nanti melihat. Yang tadi yang terkait dengan visi misinya dan lalu mencapai ke mulai dari 2019 ya. betul, betul. Diawalinya di 2019. Ya, nah kan visi visi misi. Oke, langsung di sini ada core value ya. Visi misi itu baru ketemunya 2022, Bu. Jadi yang pertama dibikin itu malah Value-nya. value-nya dulu. Terus Terus berjalan, Ya, berjalan. terus Akhirnya sebagai nah sebagai apa nah koda. sebagai kapten nahkoda itu dikejar-kejar terus itu visi misi keluarga kayak gitu. oke oke. Oh ya, memang memang ya idealnya memang visi misi baru core value ya. Tapi sedemikian rupa ini bisa terjadi seperti ini. Eh, Bisa. Tidak ini sih tidak apa maksudnya itu bisa terjadi banyak terjadi core value ya. Oke, saya sebelum saya nanya lebih detail ada yang bertanya ini di kolom chat. Oh dari Bu Dewi. Bagaimana solusinya jika ada salah satu anggota yang tidak mau terlibat dalam family strategic planning ini? Kalau boleh tahu, tidak mau terlibatnya pada saat apa, Bu Dewi? Dan Pada saat Silakan Bu Dewi, pada saat pembuatan kah silakan open mic boleh open open mic. mic. Tidak open kamera nggak apa-apa Bu Iya, nggak Dewi, apa-apa. silakan. Iya, maaf. Ini anak saya yang kedua itu agak tertutup ya. Jadi dia itu nggak mau ikut aja kalau ada acara keluarga juga senangnya menyendiri gitu. Terus ngapain sih kayak gituan nah kayak gitu gitu. Jadi suka nggak mau ikutan. Jadi kan nggak seru gitu kalau ada acara keluarga yang nggak terlibat salah satunya gitu. Gimana ayah Gimana punya? caranya biar mau terlibat? Berarti dari awalnya ya, Bun. Ya, berarti dalam kumpul aja sulit ya. Ya, Istilahnya itu baik keluarga inti. keluarga inti ya anak kedua. jadi kalau eh, beberapa teman itu ada yang memulainya ketika memang anak-anak sudah gede gitu ya. Rata-rata sih problemnya di masalah kapan kapan gitu ngobrolnya ini nyatuin waktunya si A udah punya kesibukan ini, si B udah punya kesibukan ini kayak gitu. Nah, kalau dari belajar dari yang dikerjakan teman-teman biasanya ada juga yang gak maunya itu si ayahnya gitu. Nah, itu beberapa ya sudah kalau pengen apa dulu nih misalkan oh yang tahu ini ibunya. Kira-kira isi ibu bisa mengerjakannya dengan siapa dulu. Jadi bisa dengan salah satu anak atau memang kalau bisanya hanya sama ayahnya ya nggak apa-apa sama ayahnya dulu gitu. Istilahnya menyampaikan ini di dalam keluarga bahwa ini sebenarnya kita sedang tidak berbagi beban, tapi kita lagi sedang berbagi kebahagiaan. Jadi Nah, gitu. kalau kalau eh, salah satu yang kami juga memakai juga. Jadi kalau itu kalau suatu kegiatan itu dipandang pemikiran kita itu udah wah ini susah nih, ini ribet nih, Repot ini nih, repot nih. Udah jangan jangan dilakuin dilakuin gitu. kegiatan itu, jangan dibikin kegiatan itu. Tapi kalau pemikirannya itu udah wah ini seru nih, ini menantang ini kayak gitu Asik gitu. asik gitu Ya udah, ya udah oke, kita jalani. jalani. Nah terkait dengan misalkan tidak mau ikut dan lain-lain itu tadi Mungkin kami komunikasinya juga bisa bisa gitu ya. bisa juga pakai gini kemarin itu ada juga ini terkait komunikasi juga ya jadi awalnya itu kayak cuek awalnya kayak cuek. Yang yang apa namanya beberapa yang berkeinginan atau masnya yang kita ambil dulu yang
yang bisa, yang mau dulu, pokoknya yang mau dulu, bikin dulu kayak gitu. Udah dirangkai aja dulu yang keluarga yang mau dulu kayak gitu. Ketika sudah selesai, ketika menjalaninya, ya udah dijalanin aja kayak gitu. Happy. Happy kayak gitu. Beberapa kasus, mungkin ayahnya, mungkin anak yang cuek tadi, itu tuh ngelirik, ih kok ternyata Kok seru asik sih? sih, kok seru sih. Nah, ketika di pertengahan jalan, ketika mau menambah FSP atau menambah kegiatan, pun Boleh. itu Gitu. boleh, enggak masalah kayak gitu. Jadi, yang merasa, apa, keluarga yang mau merasa terlibat terlebih dahulu, kayak gitu, apa, eh, diajak yang itu Yang dulu mau. aja, yang mau dulu aja kayak gitu. Jadi tidak harus menunggu semua anggota keluarga mau. Tapi juga balik Syukur-syukur balik kalau lagi nih, mungkin nggak semua keluarga sepakat. Oh, aku nggak butuh FS juga bisa. Tapi kalau memang ada yang aku butuh kok FSP ini, aku pengen, ya ayo dilakuin gitu. Dan dilakuinnya nggak nunggu sempurna. Jadi ya udah jadi yang ada dulu. kayak yang perjalanan kami dari tahun 2019 itu tadi, itu kami bikin aja dulu. Terus ketika melihat ini, oh ternyata yang hasil Yang ini ya. yang apresiasi. Nah, berhasil menanamkan penguatan fitrah diuji karya keluarga. Ini keluarga tahun berapa ini? 2021, 2021. 2022. Ini karyanya sebanyak itu. Kami kalau tidak menjalankan dari yang 2019 tadi, kami Nggak mungkin nyampe tidak situ. nyampe, tidak mencapai itu. Tapi ya itu tadi. Jadi jalanin dulu aja yang sederhana-sederhana, yang kira-kira, Bisa. Yang yang bisa dan eh, seru kuncinya dilakuin itu gitu. tadi. Kuncinya happy. Jadi Happy. menjalankannya itu happy kayak gitu. Jadi bikin FSP itu kegiatannya itu yang kira-kira itu menyenangkan untuk anggota keluarga. Jadi ketika dijalankan pun menyenangkan. Jadi nanti ketika ada anak yang awalnya mungkin masih belum berminat di tahun pertama, ketika tahun kedua baru berminat, it's okay, enggak apa-apa kayak gitu. Namanya juga berproses. Kurang lebih gitu. Dan Baik, Ya, terima kasih banyak. ya. Start from small, Bu Dewi. Semangat. Terima kasih. Iya, oke. Ini ya, saya juga punya tantangan sih. Jadi, tapi tadi dengan mendengar penjelasannya Mbak Gan sama Mas Deka, ya, pokoknya memulai ya. Dan ini bisa di usia perkawinan berapapun ya. nggak ada ininya Bu, pakemnya Bu. Tidak ada pakemnya Ya, ya. Oke, ada pertanyaan ketika ini anak-anak kami sudah Kuliah kuliah atau udah anak kami kerja. sudah dewasa gimana kayak gitu. Tidak apa-apa. ya, tetap Sebenarnya, tetap saja buat ya. eh, sebelum membuat FSP ini mungkin bisa juga dibikin family forum. Jadi eh ini kita ngobrol-ngobrol bareng ya mungkin kalau Mungkin yang anaknya awal-awal aneh ya. mungkin awal-awal aneh. Awal-awal aneh. Ini kok ada Ngapa? family forum apa lagi yang baru denger ya. Jadi kalau family forum itu mungkin bisa ditentukan jadwalnya mungkin hari Jumat Dia atau bikin sebulan undangan, sekali. ada yang sampai bikin undangan gitu. Jadi benar-benar pengumuman bahwa besok hari Minggu jam sekian kita kumpul di ruang tengah gitu. Ada yang sampai kayak gitu, ada yang family forumnya ya udah besok kita main ya ke sini bareng-bareng gitu. Tahu-tahu tahu-tahu di perjalanan tuh mulai muncul pertanyaan-pertanyaan Oke. pertanyaan. Family forum terbaik untuk saat ini yang kami rasakan itu ketika di dalam mobil Nggak bisa kabur. karena anak-anak tidak bisa kabur. Jadi terpaksa harus mendengarkan dan kita juga akhirnya mendapatkan feedback dari anak-anak. Oke, berarti situasi kondisinya sesuaikan dengan kondisi keluarga Keluarga ya, masing-masing. aktivitas keluarga ya, seperti itu. Betul. Baik. Nah, ini terkait dengan ini ada pertanyaan dari Bu Ivi nih dari Purwokerto. Sering waktu anak-anak beranjak dewasa, jarang bisa kumpul bersama, apalagi untuk acara gathering karena kesibukan kuliah. Oh. Putra-putrinya udah kuliah ya, Bu Ivi ya. Oke.
Coba saya ini wifi. Iya, udah kuliah. Coba saya ini wifi. Iya, udah Oke. kuliah 2, kemudian yang satu SMA itu juga sibuk semua gitu. Ya kalau dulu waktu masih kecil-kecil ya, kita sering ke tempat mbah bersama, renang bersama, ke kolam bersama, kemanapun bersama. Iya. Sampai SMA, masing-masing SMA mulai apa kegiatan laborat, kegiatan les, kemudian tenis ya, karena anak-anak kami memang latihan-latihan olahraga tenis itu pasti, pasti. Nah, setelah kuliah ini, yang dua, yang pertama dan kedua kuliah nyaris, apalagi tidak pernah pulang gitu kan, sejak sejak semester itu hanya nggak pulang hanya sekali. Apalagi yang kuliah di kedokteran juga sama gitu, kesibukannya masing-masing. Hanya yang ketiga, ya dengan yang ketiga ini kami manfaatkan makan bersama, keluar kalau saya tidak masak, ayo keluar bersama. Ya di mobil pun kita bercanda. Tapi ya itu rasanya hambar ya, berbeda. Hanya eh, saat-saat untuk sekarang itu untuk bisa ketemu kayak kemarin ada Lebaran, ada apa itu, mereka sudah punya agenda masing-masing. Sampai si kecil pun yang tidak kuliah, mereka punya agenda masing-masing dengan klub tenis, dengan klub belajarnya, dengan klub apa gitu. Jadi kita nyaris hanya berdua. Itu begitu Mbak Ken sama Mas Deka, begitu Mbak Endah. Jadi waktu masih kecil-kecil justru kita gampang sekali anak direkrut bareng. Nah, seusia dewasa ini, ya mungkin seperti panjenengan kan keluarga baru, ya keluarga baru. Kami udah keluarga yang lama begitu. Demikian, sekedar sharing aja. Terima Sama-sama Bu Ivi. Mbak Ken, Nun Sewu nih di ini aja sharing Ya. share screen-nya di stop Oh, iya, aja. iya. Ya, monggo silakan ditanggapi tadi tantangan ya, tantangan buat putra-putrinya yang sudah sudah tidak di satu rumah ya dan sudah dewasa-dewasa ya, udah kerja, sudah kuliah, udah banyak aktivitasnya. Ini untuk tidak semudah keluarga yang masih kecil. Tapi mungkin ada pengalaman atau dari di ini ya di lingkungan Mbak Ken dan Mas Dika ada pengalaman silakan. Baik, eh, menarik sekali ya sharingnya ya. Jadi memang hal itu yang terus kami jaga sampai saat ini. Jadi saya sering ngobrol sama istri terkait hal ini. Jadi terkait apa? Terkait anak-anak mau tetap berbagi cerita dengan kami. Jadi itu sampai detik ini kami pelihara. Jadi kami karena banyak kasus juga, jadi ketika sudah mulai mulai agak beranjak dewasa kayak gitu, SMP kayak gitu itu sudah mulai lebih dekat ke teman-temannya. Pengalaman teman-teman kami yang lain ya, maksudnya kayak gitu, yang lebih senior-senior dengan kami, pengalamannya seperti Punya. itu. Nah, ketika fase ini itu ketika kami tidak mempersiapkannya sejak awal, kami khawatirnya mereka akan lebih percaya terhadap teman-teman mereka, mereka lebih nyaman dengan teman-teman mereka ketika tanda kutip eh, apa namanya fitrah seksualitasnya semakin berkembang kayak gitu, tapi kami tidak bisa hadir itu akan kami lebih khawatir untuk generasi saat ini kayak gitu. Nah, apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan untuk sampai detik ini memancing kalau kami biasanya pakai ICANN, pakai intellectual curiosity, terus Nobel attitude dan lain-lain yang ada di situ anak-anak itu tetap dipancing ingin rasa ingin tahunya mereka mau dengan kami. Jadi untuk fase terus untuk fase yang sekarang itu ada ngedit. Untuk yang anak saya yang pertama umur sekarang 8 tahun itu ada momennya ngedit bareng ayah. Jadi saya dengan anak yang nomor satu aja kami pergi berdua. Kalau untuk anak 8 tahun mas ini ya kami masih ke Mixu kayak gitu atau yang masih
masih kesenangannya dia. Nah, berbeda kemarin kami juga dapat sharing dari teman. Jadi ketika ke fase yang lebih dewasa, ngajaknya itu ke tempat misalkan ke kafe atau ke tempat coffee shop untuk yang mungkin yang untuk anak cowok, yang anak cewek saya apa bisa dipilih sendiri kesukaan anaknya. Jadi ada waktu tersendiri untuk orang tua. Jadi tidak harus dua orang tua, tapi ada fasenya dengan ayahnya, anak cowok dengan ayahnya. Nanti ada juga fasenya anak cowok itu dengan ibunya kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa eh, kalau mungkin sudah terlanjur apa namanya sudah terlanjur tanda kutip mulai dewasa itu tadi anak-anak mungkin bisa diulang lagi aja. Jadi maksudnya biasanya kalau kami ngomong ya ditarik ditarik mundur lagi kayak gitu, diulangi lagi fasenya dari awal kayak gitu sih. Ya, terima kasih. Ya memang tadi ya, saya juga pernah mendengar tuh bahwa kita yang, saya juga hampir sama sebenarnya kondisinya dengan keadaan Bu Evi tadi ya, yang anak-anak, bahkan saya sudah berkeluarga ya. Dua anak berkeluarga tidak di rumah dan satu juga ada di luar. Jadi saya sama suami aja. Eh, Kami mencoba, ini juga baru mencoba ya. Dan alhamdulillah beberapa kali kita udah bisa ya. Kita ini Bu Ivi pakai Zoom. Ini sharing aja ya Bu Ivi, kita coba. Ini saya juga lagi mencoba eh, Ya sama Bu, untuk setiap subuh itu pada eh, subuh atau jam berapa biasanya seminggu sekali ya kita Zoom gitu. oh Jadi di itu kelihatan udah oh cukup itu bagus. iya jadi Mhm. oh itu kelihatan kamarnya, kelihatan rambutnya gondrong, kelihatan sudah kumis sama. Ya kalau anak-anak kami mulai dari kecil sampai SMP, SMA ya masih bisa ada arisan keluarga, kemudian ada hari-hari tertentu tempat eyang gitu pasti pasti itu kadang eyang itu suka suka ngajak-ngajak ayo makan-makan gitu. Panen mangga kita ke sana, panen rambutan kita ke sana, panen alpukat kita ke sana, panen durian kita masih bisa. Nah ini setelah anak-anak kuliah ini berbeda karena mereka sudah punya tempat kos sendiri-sendiri, sudah pisah gitu. Jadi ya mungkin hampir sama dengan Bu Endah ya. Kalau kita kadang-kadang kalau seminggu sekali atau mungkin pas hari libur kita Zoom ya. Kadang saya buat link, kadang anak-anak yang buat link gitu. Kadang-kadang kita hanya pikir sampai gitu. Ya, itu udah sangat bagus Bu Ivi. Udah Ya, sangat udah, bagus. udah Nanti bagus itu. tinggal isinya aja, mungkin tinggal topiknya aja mulai buat. Tapi kalau sekarang kalau eh, apa namanya kebersamaan fisik itu sudah tidak memungkinkan, ya mau tidak mau kita Zoom ya. Alhamdulillah sudah ada Zoom. Zaman 5 tahun Iya, yang lalu waktu itu belum ada. Kalau guru-guru kami itu tema bahkan bikin ini, paling jadi ketika memang dari kecil sudah dibiasakan untuk melakukan kayak meja bukan meja peradaban ya apa tadi family forum terus FSP keluarga itu sampai detik ini ketika melakukan FSP itu plan dicari mereka harus mengosongkan waktunya bareng-bareng padahal punya kegiatan masing-masing yang banyak juga tapi mereka bersepakat untuk mengosongkan waktunya bareng-bareng. Terakhir kemarin ke Labuan Bajo Iya. deh. Jadi ini Lebaran boleh nggak pulang, tapi kalau FSP-an pokoknya harus cuti gitu. Berarti kesepakatan ya. Ya, Iya betul. Ya. oke oke. Ya, Bu Ivi, kita punya tantangan yang sama, Bu Iya. Ivi. Jadi tinggal kita isi. Kalau udah Iya. ada forumnya, berarti tinggal diisi materinya menjadi membuat planning Anda gitu. Saya saya semuanya. mungkin kan Terima anak kami yang kasih. nomor satu itu ini lagi di Wonosobo, insya Allah sekitar 1 bulan tanpa kami ikuti keluarga ideologisnya. Yang sebelumnya semester sebelumnya juga 30 hari apa perjalanan di Sumatera dengan keluarga ideologis yang lain. Nah, itu yang kami lihat setiap pagi itu ada laporan tuh. Laporannya ini.
ada eh, majelis pagi. Jadi setelah sholat subuh bersama mereka itu Bagi keluarga. kumpul bareng buat zikir zikir pagi, Iya. terus Mungkin ngobrol. kayak Bu Endah tadi ya, subuh-subuh gitu. Jadi Gitu. Bu majelis Ivi, Bu pagi. Ivi. Jadi Oh, Bu ada Ibu, ya, Oke. majelis majelis pagi. paginya kayak gitu. Jadi sebelum melakukan aktivitas, yang salah satu yang diceritakan itu menanyakan perasaannya hari pagi itu atau hari itu. Apakah senang? Nah, yang perasaan ini yang kadang kita lalai. Jadi pulang sekolah itu yang ditanyakan gimana belajarnya hari ini, gimana sekolahnya hari ini. Nah, kita lalai menanyakan perasaannya, gimana perasaannya hari ini, Ini gimana, gitu. seneng nggak di sekolah atau apa. Jadi yang sering kita lalai itu menanyakan rasa, sapa, Apa? sapa rasa itu tadi. Oke. Ya, memang sering dilupakan itu. Menanyakan perasaan. Oke, Bu Ivi sudah bisa terjawab ya tadi dari apa maksudnya bisa terima kasih sharingnya ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Selamat, Baby. Sama-sama Bu Ivi. Saya juga banyak belajar dari Iya. Oke, Eh, Bu Nurita, boleh silakan. iya. Silakan Mohon Bu maaf Nurita. saya terlambat. Enggak Iya. apa-apa. Terlambat Silakan masuk. Bu. Iya, deh. Tapi menarik sekali ini ya. Luar biasa memang semenjak 2 tahun belakangan ini yang saya hadapi itu kan saya menterapi anak-anak depresi gitu kan. Ternyata memang banyak di antara kita orang tua yang kurang belajar gitu ya. Belajar bagaimana menanggapi hal-hal yang menurut anak-anak itu penting untuk didengarkan gitu kan. Tapi bukan untuk dijudge untuk salah lah inilah gitu ya. Nah itu yang seringkali kita belum bisa belajar dari itu. Jadi dengan adanya sering kita ketemu, sering itu kita akhirnya bisa terbiasa ya. Mungkin itu membiasakan keluarga kita untuk apa? eh, tahu tata cara kita berbicara gitu ya, seperti itu ya. Nah, jadi saya baru teringat bahwa entah di waktu kapan saat anak-anak saya kecil itu, kan saya dapat tugas dari suami saya tidak pernah mengajarkan ilmu dunia. Nggak pernah tuh yang namanya saya berpikir di sekolah sudah cukup dia belajar. Di rumah saya tidak pernah menyuruh mereka belajar. Itu dulu seperti itu. Tapi yang ditugaskan suami saya adalah ajarkan anak-anak tentang akhlak gitu. Tanpa saya sadari besar-besar ini mereka katakan apapun kegiatan kita kalau orang tua kita sudah manggil lepaskan. Walaupun itu sekalipun ngaji gitu kan. Tetapi pada saat orang tua kita manggil itu berarti ada hal yang penting. Silahkan tinggalkan ruang ngaji, nggak apa-apa. Kata kakak saya, kata anak saya yang pertama gitu kan. Oh saya bilang, oh ternyata ada. Tapi kan memang kita orang tua nggak setiap kali ya manggil mereka. Nah tapi saya upayakan juga. Ini mungkin masih egoisnya orang tua ya. Saya upayakan anak-anak saya tidak saya suruh kerja melamar keluar gitu kan, melamar ke usaha orang. Tetapi kita membentuk satu usaha yang memang itu dijalankan oleh keluarga. Jadi inti pertemuannya itu lebih sering. Pada saat ada kita dapat proyek gitu ya, anak-anak itu pasti kumpul di rumah saya. Nah, tinggal yang sekolah di luar itu selalu memang kita video call. Walaupun mereka tidak terlibat dalam proyek itu, tapi kita langsung video call adik gitu kan. Jadi adiknya pun paham bagaimana proses yang sedang kita alami di sini, perjalanan pekerjaan seperti ini gitu kan. Kecuali yang SMA ini kita makanya seringkali mencarinya waktunya di malam hari. Di malam hari itu adiknya yang SMA ini udah pulang gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu ternyata Masya Allah kita sebagai orang tua juga lebih paham bagaimana kalau anak-anak bicara tuh kita nggak mau memotong gitu ya. Nah itu memang harus pulang dari kebiasaan juga. Ya Allah saya Bu Enda selama saya menterapi anak-anak depresi sebetulnya saya tempat curhat doang Bu Enda. Masya Iya, Allah. ada satu satu anak pejabat ya. Tidak perlu saya sampaikan, ini bukan gibah ya, bukan gibah, tapinya ini pelajaran ya. Bagaimana
orang tuanya membayar saya cuma untuk anak itu 3 jam, 1 juta rupiah. Mm-mm. Karena anak itu puas kalau saya mendengarkan ceritanya. Masya Jadi Allah. seminggu sekali. Sampai orang tuanya bilang, Ibu, mohon maaf, Ibu harus bertahan ya menghadapi anak saya. Loh, kenapa, Pak? Ya karena cuma sama Ibu dia mau bercerita. Jadi saya nggak pernah potong. Saya dengerin aja, saya bikin happy diri saya untuk mendengarkan cerita ya. Ternyata ceritanya itu, ya Allah, saya sampai bangganya sama anak itu ya. Potensinya besar, kok keren ide-idenya gitu ya. Karena dia merasa kalau di rumahnya tuh belum selesai dia bercerita sudah di-cut, sudah di salah-salahkan gitu kan. Nah itu kalau saya enggak, kalau dia bilang gini, menurut Ibu bagaimana? Baru saya kasih itu. Dan saran saya hanya sedikit ternyata dibanding ceritanya. Nah itu tapi ya begitu selesai ibunya tanya tagihannya berapa Bu? Biayanya. Nah, itu sampai saat ini anak itu. Nah, ternyata akhirnya pada saat anak-anak itu saya bilang, ya kamu kalau selamanya ada masalah dengan orang tua mencari saya salah juga, nggak boleh juga. Jadi Kak ini masalah ini harus mendewasakan kamu. Tapi karena kamu baru terapi dengan saya 1 kali, saya perbolehkan. Untuk selanjutnya kamu harus selesaikan sendiri gitu. Nah itu jadi makanya setiap anak-anak depresi atau anak-anak bermasalah itu konsultasi dengan saya minta orang tuanya harus bersedia juga untuk mengikuti konsultasi ini. Walaupun terpisah ya, karena orang tua merasa benar sendiri, gitu kan, paling benar gitu kan. Nah, anak-anak juga terkadang egoisnya juga dia mau dianggap benar terus gitu kan. Padahal dia ada kesalahan, tapi dia nggak mau mengakui itu. Nah, makanya saya ingin mengajak anak-anak itu, kalau kamu ada kesalahan dalam penyampaian, kamu harus akui. Kenapa orang tua kamu jadi marah gitu kan? Berarti yang akan datang kamu harus lebih paham bagaimana menyampaikan itu sampai mereka saya sampai semua anak terapian saya manggil saya Umi. Jadi kata anak saya, lah semua manggil Umi, saya manggil Anaknya Bunda deh banyak. katanya. Nah Anaknya itu banyak ya. ini sangat Anak menarik sekali anak sebetulnya. idealisnya banyak, Umi. Iya, jadi saya gini ya, eh, karena anak-anak ini, makanya Bu Enda bilang Bu Nurita pas banget ini kalau menyampaikan EFT untuk remaja gitu ya. Karena eh, masa sekarang ini yang saya fokuskan memang ke anak-anak itu unik-unik sekali. Permasalahan mereka tuh unik-unik sekali. Nggak kayak kita, penyakit kita kan kadang diabetes menahun, darah tinggi menahun gitu ya. Tapi kalau anak-anak itu bisa bisa bermasalah aja karena hal sedikit, karena hal kecil. Nah, ini yang saya harus sampaikan juga bahwa anak saya juga kemarin bawa bawa berita bahwa ustadznya itu sedang dipenjarakan karena ada bully di satu pesantren, dibully sampai meninggal anaknya. Ya. Jadi yang dipenjarakan tuh ustadznya, kepala sekolahnya lah ya, dianggap harus bertanggung jawab gitu. Nah, ini Nggak yang harus kita. nggak ada ruang Mm-mm. untuk berceritanya kan jadinya apa anak juga bingung mau mencari yang aman kemana gitu ya Bu ya. Itu kalau kalau ke guru misalnya dia juga hanya bisa dimarah-marahin, ke orang tuanya begitu juga dia lari kemana? Akhirnya dia Iya betul. menyakiti temannya gitu kan. Akhirnya saya juga apa? Bukannya minta orang tua, wah, saya mengakui juga ya bahwa orang tua merasa sibuk mencari nafkah gitu ya. Itu nggak bisa juga gitu kan, walaupun itu kewajiban, tapi kan ada yang Allah titipkan ini kan juga wajib diperhatikan ya supaya ke depannya tuh tidak mengalami banyak masalah gitu. Nah, makanya saya sampai juga bilang, ya udah deh Bu, kalau banyak masalah mulu ke anak jangan terlalu cinta deh, kata saya bilang. Karena kalau kita terlalu cinta, Allah uji terus, Ibu nggak sanggup gitu kan. Padahal Allah ngujinya juga udah standar kita gitu kan. Nah itu, mungkin pengalaman saya dari situ, Bu Enda, Mbak Ya, Ken, dan Mas Deka ini luar biasa sekali. Teruskan perjuangannya ya. baik. Terima Makasih, kasih. Bu Nurita. Ya, Ya, Matur iya, nuwun Ibu. Keren banget ini ya, sami-sami. kisahnya ya. ya. Pengalaman Sangat yang dibutuhkan ya forum ya, suatu Betul forum betul. komunikasi Satu di forum. dalam keluarga ya. Kalau tadi Inti. yang diceritakan Ibu Nurita ini
kami menyebutnya itu dialog iman gitu ya. Tadi kalau Ibu Nurita bilang waktu anak-anak tuh dikasihnya ajarkan tentang akhlak gitu ya. Jadi itu Iya. benar banget Ibu. Kami juga masih proses gitu ya. 7 tahun pertama itu memang benar-benar dialog iman. Kemudian 7 tahun berikutnya tentang adab. Salah satunya kan adab kepada orang tua, adab bagaimana Iya. bergaul seperti itu. Itu Iya. kita kemarin juga ngalamin ya, kayak yang Eh, Bu cerita tadi. Jadi kami mengasesmen anaknya. Ya, Anaknya mm, itu sebenarnya kami lulus pandang SMA ya. optimis mau mau masuk kuliah, Iya, asesmen mm, dengan kami. Tapi ya mm, itu tadi, jadi diremehkan gitu diremehkan. Jadi sama orang sama tua orang sendiri. tuanya itu eh, diremehkan. eh, Anaknya akhirnya kayak Percaya dirinya jadi hilang menurun menurun kayak gitu. gitu. Padahal sebenarnya Kami juga ketika kasihan. ketika ngobrol dengan kami itu mm, lepas, dia Lepas. bisa berusaha banyak, keinginannya seperti ini seperti mm, ini. Tapi Iya. mm, sama orang tuanya, ah, apa bisa kamu kayak gitu? Bahkan yang itu salah satu, terus yang paling parah kemarin itu di mm, member salah apa yang diajari Member berenang. berenang istri itu mm, kelihatan banget perbedaannya. Tapi ketika ditanya ke ustazahnya, itu mm, juga salah satu salah satu Kenapa anaknya berkarakter kayak apa ya, rendah diri ya, rendah diri rendah gitu. diri banget oh kayak iya. gini Minim Heeh. bicara saya itu direndahkan juga sama sama ayahnya ayahnya. sendiri. Bahkan itu Mm, perendahan itu sampai didengar oleh ustazahnya Ya. langsung, ustadz ustazahnya. Jadi Jadi di publik nyampe gitu di stafnya. publik itu masih direndahkan kayak gitu. mm, Itu juga ngefek banget sepertinya kayak gitu. iya, iya, iya. Jadi sekarang Ya. yang harus banyak belajar bukan hanya anak-anak ya, Pak. Ternyata orang tua harus lebih pintar sebetulnya. Itu kemarin juga jadi PR juga terkait apa namanya hal itu tadi Heeh. di Dan sekolah. saya dari kecil itu anak-anak harus wajib mereka menghafal hadis-hadis ringan ya yang seperti makan minum jangan berdiri. Itu sekarang saya munculkan ke cucu saya. Jadi setiap kita pergi-pergi di mobil itu kita lombakan. Siapa yang hafal hadis hari ini ada, padahal hadiahnya cuma permen, tapi mereka bahagia sekali. Bu Nurita Hadis nggak berhenti belajarnya ini berarti. Lanjut cucunya. gimana? Oh iya, sekarang cucunya, tapi diserahkan ke ibunya. Saya nggak mau ngajarin. Saya serahkan ke ibunya. Dan saya Mantap, Bu. menterapi cucu saya. Saya tidak, ini untuk info aja. Saya apa cucu saya sakit, saya tidak terapi anaknya. Saya tidak terapi cucu saya terapi orang tuanya. Contohnya. Misalnya, oh Umi, ini cucunya sakit nggak diterapi, anak orang diterapi katanya gitu kan. Udah gitu berapa hari flu-nya, gitu sampai demam-demam flu gitu ya. Oh, udah 4 hari, udah nggak usah ke dokter. Ini ibu bapaknya stres, saya bilang gitu. Begitu ibu bapaknya tenang, anaknya langsung sembuh. Terus alergi nggak sembuh-sembuh, dia bawa juga ke dokter. Saya bilang nggak perlu ke dokter. Anak ini nggak boleh dikasih tekanan, gitu kan. Kalau bicara sama anak tuh harus penuh lemah lembut, saya bilang gitu kan. Nggak taunya ke dokter masih gatal-gatal juga. Hayo, mau apa sekarang? Saya bilang gitu kan. Udah akhirnya begitu ibu bapaknya merubah cara mengatur anak gitu ya. Ternyata dengan lemah lembut anak juga ngerti gitu kan. Sekarang tidak lagi muncul yang namanya alerginya. Nah, itu hal-hal yang memang tanpa disadari semua berawal dari orang tua ya, gitu kan. Jadi terkadang orang tua maunya benar terus. Iya, iya terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurita. Baik, Iya, Bapak Ibu sekalian, eh, ini yang audiensnya rata-rata memang kami di komunitas ini adalah di usia rata-rata ya, rata-rata di atas 40 tahun ya, bahkan bisa di atas 50 tahun. Tapi dengan pelajaran ini saya sendiri sih melihat banyak ya yang kita eh, contoh ya dari pasangan muda ini, Mbak Ken dan Mas Deka. Jadi kalau kita belum buat rencana strategik, it's okay ya, kita mulai aja sekarang ya. Gitu ya Mas Deka, Mbak Ken. Iya, Siap, Ibu. aman, aman.
Kami Tidak ada juga kata malam ini terlambat belajar. ya. Ya, Tidak ada kata terlambat ya. Jadi kita Kebetulan buat Iya. Kebetulan kami itu kan kemarin juga ikut ikatan alumni SMP kami kan. Ternyata setelah kami masuk ikatan alumni, ternyata isinya itu guru-guru kami waktu SMP. Jadi senior senior banget. Jadi sama apa? Jadi rekan kami itu yang menjadi kan masuk ke pengurusan rekan-rekan kami itu guru-guru kami. jadi ya, alhamdulillah juga senang Jadi juga senang juga kami jadi belajar belajar. dari di Belajar. beberapa Pengalaman. komunitas memang kami yang paling muda. Udah. Ya, oke, oke. udah. Ya, ya. Baik, makasih. Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan? Cek ya, saya cek ya sebentar. Mungkin terkait family strategic planningnya atau mungkin teknis kegiatan Ya, bisa mungkin mungkin mau sharing juga boleh gitu. saya izin tanya ya. Tadi ketika bisa dituangkan lagi, ditampilkan kembali. Oke. Yang ini Yang apa ini yang bukan mana? Bu. Ya, tadi ada kata-katanya itu apa ya yang sebelum muncul tuh, yang panah-panah. Oh yang Oh, oke. Yang ini Bu. Ini ya, ya, ya. Ini judul, waktu, tempatnya ya, rencana kegiatannya. Nah, ini rencana kegiatan dalam setahun ya, Mana ininya ya? Oh, yang ini. kuning. Ya, kalau yang kami tulis ini jadi kayak lebih apa ya Bu? Kayak kan tema seedling nih. Sebenarnya di seedling ini kita mau ngapain kan? Oh, menanamkan apa yang sebenarnya pengen ditanam kayak gitu. Nah, waktu di awal ini kami ini agak susah gitu ngebayangin, aduh setahun kok jauh banget ya. Gitu. Akhirnya kami pecah-pecah gitu. Jadi kegiatan 3 bulanan. Jadi selain yang kecil ini, tadi yang saya bilang kami pakai kertas flip chart gede, ditempel. Terus waktu itu kita nulis eh per 3 bulanan ya, karena waktu ini dari Agustus, jadi Agustus, September, Oktober, November. Iya, iya. Jadi dari Agustus ke November kami memulainya dari ayah mau ngapain. Selama 3 bulan ke depan ayah ngapain, mama ngapain. Terus untuk anak pertama akan ngapain. Anak kedua waktu itu hanya satu dua, yang kedua ngapain. Nah udah kami pengen tuliskan targetnya di situ. Terus udah 3 bulan pertama. Habis itu 3 bulan kedua. Jadi kami mikirnya pelan-pelan gitu. Karena kalau langsung setahun 12 bulan Itu terkait ini juga. berat Jadi juga ya. ada yang namanya bahasa bakat itu namanya bahasa bakat itu achiever. Achiever ya. Achiever itu bagaimana dalam meraih suatu goal kayak gitu. Nah, kebetulan api di achiever saya itu termasuk yang tidak terlalu yang termasuk yang rendah. Makanya kami harus membreakdownnya menjadi bisa jadi trimester, bisa semesteran Iya, kayak gitu. Jadi semesteran juga. ketika mungkin yang buat yang baru akan memulai akan lebih gampang ketika oh 1 bulan ke Satu depan bulan kita ke mau depan ngapain. ngapain ya gitu. Nah, itu akan lebih memudahkan. Oke, Gitu. Kayak Nanti pas istilahnya ganti bulan tadi ya apresiasi. Gimana? Goal yang kemarin udah tercapai apa yang kita sepakati kemarin udah kecapai belum gitu. Ada istilahnya bibi titi teliti. Jadi si bibi titi teliti dalam keluarga ini yang bagian mendokumentasikan tadi itu. Jadi dia yang menuliskan nih kemarin kita bersepakat ini. Terus kita sebulan ini udah ngelakuin ini. Dari yang goal yang ini ternyata kita bisa yang tadinya kita pengen 50%, oh ternyata kita udah bisa sampai 80%. Wah, semangat. oh Jadinya iya, kan happy semua. kenapa Akhirnya lanjut kami lagi ya. dari tadi selalu mengulang-ulang kata-kata apresiasi, 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 bukan evaluasi? Evaluasi. Karena pada prinsipnya ketika kita mengevaluasi suatu kegiatan yang sudah berlangsung, itu dan di kedepannya tidak ada, itu akan menjadi tanda Eh, kutip menurunkan malah menurunkan mood, energi menurunkan gitu. energi, menurunkan mood. Nah, berbeda ketika kita selesai, kita membuat apresiasi, oh kita sudah
berhasil nih apa Gimana? apa 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 itu kita akan Naik lagi happy gitu. ending. Jadi namanya itu high High ending energy. energy. Jadi ketika posisi terakhir kita itu high ending energy atau sedang semangat-semangatnya, kita akan melangkah ke kegiatan yang baru. Itu kegiatan baru itu akan memperoleh energi Energi yang yang beda gitu. tinggi-tingginya itu tadi, bukan yang mood Lagi yang sedang pro atau yang sedang turun. Itu sih. Jadi kelebihannya Oke, pakai pakai apresiasi. apresiasi. Gitu sih, Bu. ya, Jadi boleh baik. boleh lo punya ketahanan merancang 1 tahun, boleh langsung 1 tahun. Kalau ketahanannya sebulan dulu boleh. Intinya di sini kan kita belajar merencanakan kegiatan bersama-sama dengan keluarga. Terus kita jadi istilahnya karena ngobrol ya, akhirnya tahu nih, oh ternyata ayah itu punya keinginannya ini. Oh, ternyata si ibu itu punyanya keinginannya ini. Anak yang pertama tuh ternyata punya inginnya ini. Jadi nggak hanya di keluarga itu, pokoknya inginnya ayah aja, gitu kan enggak gitu. Tapi ketika ada obrolan itu tadi, FSP ini kita jadi tahu, oh langkahnya ini. Oh, ketika ayah melakukan ini, berarti kita sebagai support sistemnya gimana ya? Kalau si anak sedang melakukan apa, kita support sistemnya apa nih? Gitu. Gitu sih, Bu. Oke, jadi eh, intinya tadi ya dari eh, bagaimana menuangkan rencana strategik ini ya tergantung kondisi keluarga masing-masing ya Gitu. bentuknya ya. Tadi eh, kalau yang tantangan untuk ketemunya tinggi ya mulai dengan siapa saja yang bisa ya perlahan-lahan. Kemudian yang nggak bisa ketemu fisik ya dengan Zoom gitu ya. Yang penting eh, ketemu dulu nih ngobrol bareng ya untuk Betul. menentukan rencana bersamanya apa ke depan. Kemudian eh, terkait dengan waktu juga sesuai kondisi masing-masing ya. Nggak usah dipaksain langsung membuat rencana strategik untuk setahun ke depan. Bisa tadi 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, bahkan untuk memulai di awal 1 bulan pertama ya. Tapi yang penting ketemu dulu, ngobrol Ada bareng, niatan bersama gitu. ke niat bersama untuk membicarakan ke depannya mau Keluarga. apa ya. Iya. Yang Yang diomongin juga balik lagi keluarga sendiri, jangan keluarga orang lain. ya betul. Baik. Itu mungkin yang saya bisa ambil kesimpulan dari saya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi eh, insya Allah kita punya semangat yang sama untuk walaupun rata-rata di sini usianya sudah di atas 40, kita kalau kita belum lakukan, mari kita lakukan bersama-sama dengan sekecil mungkin, start from small gitu ya. Apa semangat yang tinggi dan kita bisa mencontoh pasangan muda ini. Tidak harus kita belajar dari yang lebih tua, kita bisa belajar dari yang lebih muda. Seperti itu mungkin saya bisa simpulkan. Sebelum saya tutup, silakan closing statement Oke, salah closingnya satu. kita akan pakai yel-yel, Bu. Jadi yel-yelnya seperti ini. Kita contohin dulu. Oke, ini tangan biasanya tumpuk-tumpuk-tumpuk sama anak-anak. Terus Tumpuk tuh kita sama anak-anak. kita yel-yel ya. 1, 2, 3. Kita dulu. Kami, 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 satu tim. Main bareng, ngobrol bareng, beraktivitas bareng. Boom! Boom. Kayak gitu, Bu. Nanti boleh Oh, oke. dibikin. Ya cuma kalau lagi Zoom susah ya, tapi harus dipikirkan tuh. Boleh Bu, bareng-bareng Bu. Ya Sama-sama semua kalau yang bisa, tangannya maju boleh itu ya kalau yang yang bisa Oke, oke, oke. open kalau mic, enggak open mic aja. boleh. Open Silahkan mic, Bu. Ya, ngambil. 1, 2, 3. Kami, 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 satu tim, kami, main bareng, kami, ngobrol bareng, bareng. beraktivitas bareng. Boom. Boom. Eh, Semua Kami main bareng, ngobrol bareng, eh, beraktivitas beraktivitas. bareng. eh, main bareng, ngobrol bareng, beraktivitas bareng. Ya, itu bisa menjadi kayak tagline gitu ya untuk ini. Tuh. Oke, Bu Dewi ada yang ingin disampaikan tadi open mic? Itu kayaknya ikut tangannya Nggak, naik. tadi mau ikut
Yel, yel. Iya, terima kasih Baik, banyak. sama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada malam hari ini. Saya rasa topiknya sangat bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Insya Allah kita bisa menjadi keluarga yang lebih solid, lebih kompak, dan belajar dan tumbuh bersama bersama keluarga kita, dimanapun keluarga kita berada. Mbak Ken, Mas Deka, terima kasih atas sharingnya. Luar biasa, dan kami yang lebih tua ini juga banyak sekali belajar dengan Mbak Ken dan Mas Deka. Barakallah, mudah-mudahan menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang solid ya, dan sakinah mawadah warohmah. Amin. Terima kasih atas ilmunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya Endah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di acara RKM Rumah Karakter Mulia bulan depan. Mas Ken.